wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Sari, guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3. Tujuannya adalah untuk agar CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Kompetensi inti coaching terbagi atas 3. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Kehadiran penuh atau presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kompetensi inti coaching yang kedua adalah mendengarkan aktif. Seorang coach akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi hanyalah pada diri coachee, yakni mitra kita saat melakukan coaching. Sebagai seorang coach, kita juga harus mendengarkan secara utuh, karena kita harus mampu menyambungkan antara permasalahan yang ada pada diri coachee. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Untuk memudahkan kita dalam melaksanakan coaching, maka kita dapat menggunakan alur percakapan Tirta. Yang pertama adalah T, tujuan, yaitu untuk menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua, I, identifikasi. Pada tahap ini digunakan untuk memetakan dan menghubungkan permasalahan yang ada. Yang ketiga, R atau rencana aksi. Pada rencana aksi ini, kita mengembangkan ide untuk alternatif dari rencana aksi atau solusi yang akan dikemukakan oleh coachee. Yang keempat, tanggung jawab. Pada tanggung jawab ini, kita berkomitmen akan langkah selanjutnya pada hasil percakapan atau coaching yang telah kita laksanakan. Selanjutnya, supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Supervisi akademik ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik yang digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Dengan supervisi akademik ini, maka guru akan lebih terarah, menggali kualitas pembelajaran yang ada pada dirinya sendiri. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu yang pertama, kemitraan, merupakan proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua, konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Yang ketiga, terencana, dan yang keempat, reflektif. Selanjutnya yang kelima, objektif, merupakan data atau informasi yang diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Yang keenam, berkesinambungan. Dan yang terakhir merupakan komprehensif, yaitu mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Siklus dalam supervisi akademik itu terbagi atas 3. Yang pertama, pra-observasi. Pertemuan pra-observasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri, yang mana tujuannya adalah untuk menentukan bagian mana yang mau diamati dan bagian mana yang mau dikembangkan dalam supervisi akademik nanti.
Yang kedua adalah observasi, di mana pada saat observasi ini merupakan aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor, di mana supervisor di sini berperan untuk mengamati segala proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang ketiga, pasca observasi. Setelah supervisor mengamati guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, maka percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan ini bersifat reflektif dan bertujuan untuk perbaikan ke depannya. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Seorang coach di sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan siswa secara holistik. Coach tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga membantu siswa dalam pengembangan sosial dan emosional mereka. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan peran coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial dan emosi. Materi pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual siswa dalam belajar. Dalam hal ini, seorang coach dapat membantu guru atau rekan sejawat dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Coach dapat memberikan ide dan saran bagi guru dalam merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching dapat membantu guru dan pemimpin pembelajaran dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, mengembangkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, membimbing siswa dalam memecahkan masalah, dan mempromosikan keterampilan sosial dan emosi siswa. Selain itu, keterampilan coaching dapat membantu dalam beberapa cara. Pertama, keterampilan coaching dapat membantu kita dalam memahami dan mengidentifikasi kebutuhan belajar individu siswa. Dengan memahami kebutuhan belajar siswa, sebagai guru dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.